mau menemui saya. Pengen konsultasi soal pembelajaran di kelas. Selama ini tuh kok saya merasa anak-anak tuh ada beberapa anak Bu saat menjelaskan itu terlihat kurang antusias, kurang aktif gitu. Mana ya Bu solusinya supaya semuanya itu semua anak tuh bisa antusias di kelas. Jadi saat belajar itu tujuan pembelajarannya pun bisa tercapai tapi dengan menyenangkan gitu Bu. Baik. Nah, tujuannya Bu Rika kembali mau mendiskusikan masalah kesulitan belajar anak-anak ya. Harapan Bu Rika apa nih dengan ngobrol sama saya? Ya harapannya supaya ketemu solusinya yang terbaik buat di kelas, buat pembelajaran di kelas. Baik. Nah, selama ini apa saja tuh yang sudah Bu Rika lakukan terkait dengan meningkatkan aktivitas anak di dalam kelas saat pembelajaran? Biasanya sih tentunya ice breaking setelah pembelajaran. Kemudian biasanya setelah pembelajaran kita juga sering mengadakan kuis, baik itu kuis secara individu maupun kelompok. Walaupun sih lebih banyak secara berkelompok karena anak-anak biasanya lebih semangat. Mungkin itu sih Bu. Oke. Kalau untuk kita kan kalau pembelajaran itu ada persiapan, kemudian pembelajarannya sendiri, dan yang terakhir absensinya gitu ya. Nah, pada saat persiapan menurut Bu Rika, apakah yang Bu Rika lakukan kalau rentangnya dari 0 sampai 10? Persiapan yang sudah Bu Rika buat agar anak-anak merasa siap untuk belajar itu ada di angka berapa? Penilaian diri sendiri bingung ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi kita refleksi aja ya Bu Rika, karena kan segala sesuatunya itu kan pasti berasal dari diri kita sendiri sebagai guru. Nah, ketika kita berharap anak-anak kita itu bisa aktif, nah effort yang sudah kita lakukan itu sudah sejauh mana menurut Bu Rika? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin kalau dilihat dari kepercayaan diri mungkin 8 ya Bu ya. Alhamdulillah sudah baik Bu Rika. Mudah-mudahan sih memang seperti itu. Mungkin hanya ini ya, memang kita kan perlu banyak referensi, berbagi cerita gitu supaya kita lebih terbarukan ilmu-ilmu kita, karena terkadang apa yang kita pakai itu sudah agak out of style gitu ya, udah agak-agak kuno gitu. Baik. Nah, anak-anak itu kan yang kita tahu punya perbedaan yang berbeda. Dari perbedaan ini, apakah Bu Rika sudah mempersiapkan pembelajaran yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka itu memang berbeda gitu. Sebenarnya sih ya untuk mempersiapkan mungkin secara tidak langsung ya mungkin insya Allah sudah mempersiapkan, tapi mungkin kurang maksimal gitu ya Bu. Apalagi di kelas ada murid yang memang membutuhkan perlakuan khusus yang lebih. Iya, kadang-kadang ya itu karena mungkin mereka membutuhkan pelayanan kita sebagai guru tuh sedikit berbeda. Mungkin harus membutuhkan lebih banyak perhatian dari kita. Jadi itu kadang-kadang yang sering terlewat, yang sering terlupakan gitu. Mungkin itulah makanya perlunya kita adanya MPP ya Bu Rika ya. Jadi MPP itu kan menjadi rambu-rambu kita pada saat kita mengajar. Kalau saya boleh tahu nih, diferensiasi kita itu yang Bu Rika tahu apa aja sih yang bisa menunjukkan adanya diferensiasi dan tindakan kita bahwa kita sudah memahami diferensiasi yang ada di murid gitu. Apa yang sudah Bu Rika lakukan terkait dengan adanya perbedaan? Iya, kalau yang saya pahami soal diferensiasi mungkin masih dalam konteks cara belajar anak-anak. Paling baru itu saja sih Bu, dari cara belajar anak-anak. Ada anak yang memang senangnya baca, senangnya mendengarkan gitu. Kadang-kadang walaupun tidak langsung dikelompokkan mana nih yang mendengarkan, cuma saya melakukan pembelajarannya itu kadang seperti ini, kadang seperti itu gitu metode-metodenya.
Kalau menurut Bu Rika, mungkin nggak hasil yang mereka berikan itu juga akan berbeda? Iya pasti. Bisa ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya itu diferensiasi juga apa tidak tuh dari hasil? Dari hasilnya. Iya, hasil. Diferensiasi juga ya. Iya. Berarti kan diferensiasi itu kan sebenarnya berarti dari proses belajarnya, dari hasilnya juga, dan ketika di awal kita melakukan assessment gitu ya Bu Rika, dan itu kan kita juga udah mengetahui adanya kesiapan anak nih. Nah, setiap hari anak itu belajar, kira-kira apakah kondisi kesiapan mental mereka sama gitu Bu Rika? Beda pasti. Beda ya, itu juga harus kita perhatikan. Nah, nanti Bu Rika mungkin bisa apa ya, kita mendapat ilmu bukan hanya dari sharing seperti ini nih. Kira-kira nanti Bu Rika bisa sharing dengan rekan-rekan sejawat lain, atau bisa melihat dari YouTube tentang berbagai praktik baik itu ya Bu Rika ya. Nah, jadi kalau menurut Bu Rika sendiri, kira-kira menurut Bu Rika apa sih yang memicu mereka kok jadi kurang semangat menurut pikiran Bu Rika? Ya mungkin karena ada dari intern, ada dari eksternal mereka sendiri. Eksternal ya, mungkin dari intern ya, bawaan dari rumah bisa suasana hatinya mereka sampaikan ke sekolah. Dari eksternal mungkin juga karena materi kelas 5 itu kan luar biasa, sudah banyak apalagi materi PS seperti itu. Jadi mungkin anak-anak saat kita memberikan materinya kurang maksimal, dari medianya mungkin, dari cara kita menyampaikannya kurang maksimal, jadi bisa jadi dari murid itu ada rasa jenuh. Mungkin seperti itu sih Bu, karena memang banyak materi kelas 5 itu padat sekali gitu. Nah, menurut Bu Rika ada nggak sesuatu yang terbetik idenya gitu, kayaknya pakai ini bisa nih gitu, ada nggak dari Bu Rika? Dari pelajaran apa aja untuk menyiasati itu, tapi yang belum dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan, mungkin pengen ini sih Bu, coba lebih menggali lagi minat anak-anak, mereka senangnya di mana. Nah terus saya tinggal cari nih metode pembelajaran yang cocok sesuai keminatan anak-anak. Mungkin di situ kali ya Bu ya, bisa anak-anak bisa lebih semangat. Nah, cara mengetahuinya gimana kalau menurut Bu Rika tuh? Cara mengetahui anak ini minatnya di mana gitu, caranya bagaimana? Bisa, kan sudah berjalan beberapa bulan di kelas juga, sedikit kurangnya bisa sudah kebaca minat anak-anak, dan bisa lebih dipertajam lagi mungkin informasinya lewat tanya langsung kepada mereka gitu. Dari penilaian, karena kan selama ini ada juga penilaian seperti misalnya udah kelihatan nih anak yang senang musik di mana, senang gambarnya di mana, yang sudah pede bercerita itu di mana, siapa aja sih udah mulai kelihatan sih. Berarti sudah ada sedikit gambaran ya. Kira-kira nih langkah yang akan Bu Rika lakukan setelah ini apa, dan bagaimana cara persiapan awalnya juga Bu Rika sudah ada gambarannya. Sedikit Bu, mungkin bisa dibantu sama Bu dia nanti. Ya. Nah, rencananya kapan hal itu akan dilaksanakan? Mungkin di materi berikutnya. Cepatnya mungkin ya. Oke, siapa aja nih yang mau dilibatkan? Yang dilibatkan dalam pembelajaran. Iya, dalam terkait dengan proyek itu, karena kan kita bisa berkolaborasi kan. Oh, iya. Nah, menurut bayangan Bu Rika nih, siapa saja sih yang mau dilibatkan di sana? Guru Bu, yang mungkin Bu Widya, jika Ya, Ibu boleh. Widya bersedia. Iya, insya Allah Bu, saya pasti bersedia. Berarti ada rekan sejawat ya, mungkin kita juga nanti bisa berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah juga, atau rekan-rekan lain yang terkait. Misalnya nanti Bu Rika untuk berikutnya, tema berikutnya terkait apa nih? Kalau terkait olahraga, nah, kita bisa nih berkolaborasi dengan guru olahraga gitu ya Bu Rika ya. Berarti Bu Rika sudah mulai ada gambaran, sudah mulai ada rencana gitu. Nah, kira-kira sampai dengan sekarang nih sudah mulai agak tercerahkan apa Mulai belum sih Bu. nih? Sudah mulai. Iya. Jadi gini
pun sebagai guru harus bisa melihat mereka sebagaimana diri mereka sendiri. Bukan berarti itu semua anak harus kita penuhi, tidak. Tapi dalam artian sebagai guru kita harus dapat memetakan, gitu ya, Bu Rika ya. Yang tadi dari Bu Rika sampaikan, saya menyebutkannya seperti itu. Alhamdulillah Bu Rika itu udah keren sekali, gitu. Nanti tinggal actionnya aja. Nah, jangan lupa nanti pada saat actionnya saya juga diberikan reportnya nih supaya saya tahu apakah program itu sudah terlaksana dengan baik, terlaksana dengan sukses. Kalau memang sukses, kita bisa berbagi. Itu yang Bu Rika ya. Iya. Gimana nih? Udah merasa plong? Atau masih ada sedikit ganjalan? Insya Allah merasa plong, tinggal menunggu nanti action. Tinggal actionnya ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya Bu Rika. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Iya, ditunggu ya Bu. Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Widya Ridawati, guru dari SDN Sendang 3. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 DKI. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik ke kelas rekan saya, Ibu Rika Wasita. Ayo kita sama-sama ke kelas beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ibu saya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, anak ibu sayang. Ibu mau izin nih. Hari ini ibu mau ikut belajar dengan kalian. Boleh atau tidak? Boleh. Terima kasih. Kalian belajar seperti biasa saja ya. Jangan merasa terganggu dengan adanya Bu Widya. Mengganggu nggak Bu Widya di sini? Boleh ya. Oke, kalian belajar biasa saja. Ibu hanya ingin ikut belajar dengan kalian. Boleh ya? Boleh. Coba mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Rika, saya duduk di belakang ya. Silakan Bu. Terima kasih. Attention. Ready. Stand up, please. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Berbicara yang pagi ini, ada yang bersedia memimpin? Halo. Ingat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya harus bagaimana? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
yang kalian ingat? Kebaikan berawal dari sini. Terus apa lagi? Ada lagi. Aqua dengan label baru. Aqua dengan label baru. Itu adalah contoh dari kalimat iklan ya di media elektronik. Ini air mineral. Kita lihat satu lagi. Iklan satu lagi. Pola kaki anak untuk mengatasi gejala masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Anak cuma yang baik buat mama pasti baik buat aku. Kalau masuk angin, anak pintar minum tolak angin anak. Tadi yang kedua iklan apa? Tolak angin. Kalimat iklannya apa? Anak pintar minum tolak angin. Dari kalian pernah nggak kalian beli tolak angin? Nah, beli aqua pernah? Ya. Jadi itu fungsi dari iklan adalah memperkenalkan, mempromosikan supaya orang-orang yang melihat iklan itu dapat tertarik untuk membelinya. Supaya orang yang misalnya sedang masuk angin, kalian sedang masuk angin, ibu kalian menonton melihat iklan, ada tolak angin anak sekarang, nggak usah pakai tolak angin dewasa nih, ada khusus untuk anak, beli gitu. Misalnya ke warung tetangga rumah atau ke minimarket, akhirnya didapatkan lah dan kalian bisa minum tolak angin anak ya. Nah sekarang coba kalian bandingkan, tadi yang pertama iklan apa? Aqua. Yang kedua iklan angin. Nah, materi kemarin selain iklan, kita juga belajar tentang zat campuran. Zat campuran itu ada berapa? Ada 2. Zat campuran homogen dan heterogen. Zat campuran homogen itu cirinya apa? Tercampur rata atau tercampur sempurna. Kalau yang heterogen tidak tercampur sempurna. Kalau yang tadi kita bayangkan nih, air mineral itu zat campuran bukan, tapi zat apa? Zat tunggal. Air mineral zat tunggal. Jadi contoh iklan air mineral ini adalah contoh iklan zat tunggal. Nah, kalau yang tolak angin anak, campuran atau tunggal? Campuran apa? Iya, jahe, ada rempah-rempah ya. Tapi campurannya campuran homogen atau heterogen? Homogen. Karena apa? Campur sempurna. Tidak terlihat bedanya ya, mana cairannya, mana jahenya, kunyitnya, temulawaknya, semuanya sudah tidak terlihat ya, tapi tercampur sempurna. Oke, tugas kalian sekarang adalah ya, pertama nih, ini kan ada kelompok Bima, kelompok Nias, kelompok Minang, kelompok Toraja, kelompok Madura, dan kelompok Batak. Biasanya kalian mengerjakan per kelompok langsung. Nah, hari ini special edition. Hari ini mereka akan gabungkan dulu nih kelompok Bima dengan kelompok Nias, kelompok Minang dengan kelompok Toraja, kelompok Madura dengan kelompok Batak. Ya, nah tugasnya ada 2 tugas kelompoknya. Ada yang membuat media elektronik, iklan media elektronik ya, nanti kalian buat rancangannya seperti apa, naskahnya, kalimat iklannya seperti apa, lalu ditampilkan di iklan. Ada yang membuat iklan media cetak. Jadi kalian diskusikan dulu, kalian mau menentukan produk apa ya. Oh ya, produknya harus produk yang mengandung zat campuran. Terserah kalian mau zat campuran homogen atau zat campuran heterogen ya, bebas terserah. Kalian tentukan dulu, bentar ya, kalian tentukan dulu kalian mau ambil produk apa untuk materi iklannya. Lalu dalam satu kelompok, saya ini kelompok Bima dan kelompok Nias, kalian berdiskusi
kalian tentukan dibagi-dua ya, atau terserah bebas terserah kalian siapa yang mau membuat iklan media cetaknya dan siapa yang mau merancang untuk iklan media elektroniknya. Ya, begitupun dengan kelompok yang lain. Kalian gabung ya, gabung dulu, baru nanti kalian tentukan siapa-siapanya. Nah, ini kan tempat duduknya mungkin supaya lebih mudah. Nanti yang mau membuat media cetak misalnya sebelah sini ya, supaya gampang. Yang mau membuat media elektroniknya sebelah sini. Tapi ingat produknya harus sama. Jadi supaya pada saat tampil ke depan nanti ada yang membawa gambarnya, ada juga yang mengiklankannya, mempromosikannya tampil ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu sekarang silahkan kalian berdiskusi dulu. Diskusinya untuk menentukan siapa-siapanya 2 menit aja cukup ya. Setelah itu duduk berdasarkan tugasnya masing-masing. Nanti setelah ini kita akan bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan 2 menit dari sekarang. Oke, sudah ya. Kalau sudah kalian tentukan siapa yang mau merancang iklan media elektronik dan siapa yang mau membuat iklan media cetaknya, kita akan berikan lembar kerja. Ya, lembar kerjanya nanti di sini jangan lupa nama kelompoknya dan nama masing-masing anggotanya. Lalu, nah di sini ada buatlah rancangan iklan media elektronik. Buatlah rancangan iklan media elektronik mengenai benda yang mengandung zat campuran homogen atau heterogen. Ya, untuk naskahnya, untuk rancangannya mau percakapannya bagaimana, nanti jargonnya apa, kalimat iklannya seperti apa, kalian catat di sini. Ya, kalau sudah selesai mencatat, silakan nanti berlatih. Kita akan diberi waktu mungkin 15 menit. Iklannya yang dalam dihafal aja kata-katanya. Ya, kita akan beri waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian menyelesaikan plus menghafalnya. Ya, nah kemudian kelompok yang lain, kalau misalnya sudah ditentukan produknya mau apa, ya kalian buat di sini. Ya, buat gambar untuk iklan media cetaknya. Buat semenarik mungkin. Oke, menarik nanti warnanya tidak? Diwarnai. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik ya, karena waktunya tadi kan memberi waktu 15 menit, sekarang 20 menit ternyata masih belum selesai. Coba berikan kita perwakilan satu kelompok aja nih dari 3 kelompok yang ada, satu kelompok maju ke depan untuk kita review sama-sama untuk kita bahas. Kelompok mana bersiap? Sudah siap? Saat kelompok lain, saat kelompok ada kelompok yang tampil ke depan, tadi mereka sudah beri kertas. Saat ada kelompok yang tampil ke depan, mereka tadi sudah berikan kertas untuk kalian menilai penampilan kelompok yang ada di depan ini. Ya, oke, silakan bisa dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raja dan Nina akan menampilkan iklan yang Baik, ya. yang ini
bermanfaat untuk menjaga kemampuan yang ada dalam diri kita dan tubuh kita, melindungi fisik tubuh kita, dan menghancurkan bakteri-bakteri jahat dalam tubuh kita. Tersedia PPOM dan berhalal. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Saja dimakan keterangan. Sekian iklan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Good job. Oke, coba kita review sedikit nih penampilan dari kelompok minat dan kelompok pelajar. Coba menurut kelompok Bima dan kelompok Nias, ya, bagaimana penampilannya? Saat bagus, iklannya, kalimat ajarannya apakah tersampaikan dengan jelas? Tersampaikan. Kalau menurut kelompok Batak dan kelompok Madura, kira tahun itu ya, untuk kelompok Batak dan kelompok Madura, bagaimana penampilannya? Jelas kata-katanya, terus ada kata-kata ajarannya. Jadi berminat untuk membeli tidak? Oke ya. Nah, Yakul, ready. Yakul. Oke, Yakul itu zat tunggal atau zat campuran? Campuran homogen atau heterogen? Campuran homogen. Baik, untuk kelompok Minang dan kelompok Toraja, nanti kalian akan mendapatkan 3 smiley. Oke, ya, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah berjalan. Baik ya. Nah, ini kan tadi ada beberapa kelompok yang belum selesai. Ya, nanti silakan diselesaikan karena ini waktunya kita tidak cukup ya. Diselesaikan nanti dikumpulkan di hari Senin. Ya, nah untuk media elektroniknya bisa divideokan ya, divideokan nanti dikirim ke WA-nya Burka. Oke, untuk kelompok Batak dan Madura juga kelompok Bima dan Nias. Nah, untuk kelompok Toraja dan Minang, kalau mau hasil nilainya juga lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi nilainya, boleh. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, boleh kami ucapkan apa? Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah praktek membuat iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Juga tentunya kalian sudah semakin memahami tentang zat tunggal dan juga zat campuran dari iklan-iklan yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah kalian diskusikan. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Rika? Sehat? Alhamdulillah. Putri? Oke. Baik Bu Rika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik, kita lihat dulu semuanya masuk nih. Baik Bu Rika. Kemarin Bu Rika sudah bertemu saya kan, sudah menyampaikan tentang kegalauan hatinya terkait dengan pembelajaran, dan
Saya juga sudah masuk ke kelas Bu Rika pada saat kita kemarin belajar tentang apa itu iklan. Nah, kemarin. Nah, gimana nih? Menurut Bu Rika, kalau kita ambil rentang dari 1 sampai 10, menurut Bu Rika pada saat proses pembelajaran itu adakah yang Bu Rika masih rasakan kayaknya kurang di sini nih gitu? Kira-kira Bu Rika merasa Bu Rika itu sudah berada di posisi berapa? Kalau di posisi berapa? Saya bingung. Jangan bingung atau pegangan. Pegangnya. Berapa ya Bu ya? Ibu menilai saya berapa Bu? Bu Rika kan harus bisa memahami kayaknya saya kurang di sini. Saya masih berada di posisi ini, masih banyak yang harus dipelajari atau kayaknya saya udah cukup baik nih gitu. Kalau misalnya rentangnya 1 sampai 10. Kalau 10 itu kan berarti sudah sangat sempurna. Iya. 9 juga mendekati sempurna. Mungkin kalau boleh saya percaya diri Bu, mungkin 8. Alhamdulillah. Amin. Tinggal dipoles-poles dikit ya. Amin. Tapi tetap mungkin masih banyak kekurangannya. Iya. Baik dari proses pembelajaran yang kemarin sudah saya hadiri di kelas, menurut Bu Rika apa sih yang masih belum berjalan dengan baik gitu, atau masih harus diperbaiki? Kemarin mungkin yang saya rasakan itu pada saat siswa akan mempresentasikan hasilnya, saya masih jadi belum memberikan, mungkin ya Bu, belum memberikan kesempatan kepada siswa siapa yang mau duluan. Gitu. Mungkin itu Bu salah satunya. Berarti Bu Rika berpikir dari hal itulah makanya anak-anak selama ini kurang termotivasi gitu ya, karena nanti juga udah ada yang ditunjuk kita mungkin gitu ya. Iya, mungkin Baik. Bu. Nah, berarti Bu Rika sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya mengapa anak-anak kok kurang aktif di kelas gitu ya, karena memang mungkin mereka beranggapan nanti juga ada yang jawab gitu. Baik, terkait dengan hal ini apa nih rencana Bu Rika untuk bisa memperbaiki kondisi ini di kelas? Ya, untuk bisa memperbaikinya mungkin cara saya saat akan ada siswa mau maju ke depan atau mempresentasikan hasil kelompok, mungkin dikembalikan lagi ke siswa siapa yang mau. Jadi siswa sendiri yang memutuskan mereka akan maju di urutan keberapa dan mungkin ada, tapi sih semua siswa yang maju pasti diapresiasi ya Bu. Ya mungkin Berarti itu memberikan apresiasi, kesempatan yang lebih besar kepada seluruh murid dan juga memberikan apresiasi kepada mereka. Apresiasinya hanya kepada yang bisa atau kepada anak-anak yang juga memiliki motivasi? Harusnya kepada semua anak-anak yang memiliki motivasi supaya lebih tergali lagi, lebih termotivasi lagi. Rasa percaya dirinya lebih muncul ya, karena kan memang seperti yang kita pahami bersama selama ini bahwa masing-masing anak itu memiliki kemampuannya masing-masing. Tapi tujuan kita, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana nih supaya mereka punya rasa percaya diri gitu ya, dan bisa memunculkan apa yang menjadi kemampuan mereka. Betul sekali Bu Rika. Nah, rencana ke depannya. Saya di sini sudah Bu Rika udah memberikan RPP yang direvisi ya. Iya, sudah Bu. Di sini sudah mulai nampak atau muncul RPP-nya tentang diferensiasinya. Jadi Bu Rika di sini lebih memberikan kesempatan ya, kalau saya baca ya, lebih memberikan kesempatan kepada murid-muridnya gitu ya. Nah, rencana ke depannya nih, apa yang ingin Bu Rika lakukan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Yang ingin saya lakukan sih, saya ingin lebih menggali lagi potensi mungkin pengetahuan saya tentang murid gitu, supaya lebih tepat sasaran gitu, supaya tidak apa ya Bu, mungkin murid juga kan kalau misalnya gurunya tahu
dia juga akan lebih senang mungkin ya Bu, merasa dikenali oleh gurunya, jadi bisa lebih memotivasi lagi. Terkait dengan kemampuan murid bagaimana? Kemampuan murid dalam belajar. Dalam apa ya, diferensiasi hasil gitu ya, terkait dengan tugas-tugas yang Oh, mereka iya, lakukan bagaimana? Penilaiannya mungkin ya Bu, dari Penilaian, oke. hasil penilaiannya jadi tidak sama rata. Mungkin seperti di iklan kan ada murid yang menggunakan media cetaknya itu tetap dinilai, ada murid yang untuk iklan elektroniknya, untuk radionya gitu. Jadi untuk produknya berbeda-beda tapi tetap masuk ke hasil penilaian. Mungkin seperti itu. Berarti kita sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing murid gitu ya. Iya. Oke, nanti mungkin mudah-mudahan Bu Rika bisa apa ya, bisa mendapatkan sumber informasi terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk hal ini adakah pihak-pihak yang akan Bu Rika libatkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk materi iklan itu? Pihak dari sekolah. Boleh. Pihak dari sekolah. Kalau RPP kan kita ada kaitannya dengan ibu kepala sekolah ya. Ini kan bagaimanapun RPP pasti atas persetujuan ibu. Mungkin ada guru-guru lain gitu yang akan berikan libatkan terkait dengan diferensiasi hasil ya. Yang kalau saya baca di RPP-nya sih ada tuh berdiferensiasi hasil ya. Karena produknya itu kan ada yang boleh berupa gambar gitu ya Bu ya. Nah, kalau yang saya baca nih ada yang boleh berupa gambar, ada yang boleh berupa video, ada yang boleh berupa TikTok kalau nggak salah ya. Nah itu kan pasti juga bisa melibatkan guru-guru lain tuh. Nah, kira-kira siapa nih yang mau dilibatkan dalam hal ini? Untuk penilaiannya mungkin nanti saya akan minta tolong Bu Iza sebagai guru kelas 1. Kelas 1 karena mungkin ide-ide beliau itu cemerlang ya. Oke. Kemudian mungkin ada Bu Nur untuk penilaian media cetaknya. Oke, karena Bu Nur mungkin beliau memiliki wawasan yang lebih luas dalam hal apa ya, kepustakaan gitu ya, betul. Oke, nah kira-kira kapan nih Bu Rika akan melaksanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Segera mungkin ya Bu. Segera ya. Kapan kira-kira? Materi tema nanti di tanggal 29. 29 ya, berarti nanti kalau kemarin kan anak-anak sudah diberikan arahan ya Bu Rika ya, berarti besok itu tinggal mengumpulkan hasilnya, tugasnya ya, berarti nanti bisa langsung dipraktikkan Bu Rika ya. Baik. Yang mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Gimana nih Bu Rika? Kira-kira Bu Rika sudah ada sedikit gambaran tidak atau ada sedikit tercerahkan perasaannya gimana? Alhamdulillah Bu, karena dengan berdiskusi seperti ini jadi lebih ada penerangan. Pencerahan. Iya, penerangan, lebih ada pencerahan bagi saya gitu. Ya, jadi menambah wawasan juga mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Rika, apa sih yang menurut Bu Rika itu bisa menjadi indikator bahwa yang Bu Rika terapkan itu sudah berhasil atau belum? Yang menjadi indikator sudah berhasil atau belum, pertama mungkin dari hasil belajar anak, kemudian dari proses pembelajaran anak-anak mengikutinya apakah dengan serius, saat belajar di kelas apakah juga disiplin, saat berkelompok mereka termotivasi tidak, berpartisipasi aktif atau tidak gitu. Mungkin dari situ. Berarti Bu Rika akan melihat dari motivasi anak-anak, partisipasinya, kemudian hasil dari materi yang mereka pelajari, apakah mereka dapat memahami atau enggak dari hasilnya gitu ya. Oke Bu Rika, baik. Kayaknya itu apakah udah cukup atau ada lagi yang Bu Rika mau sampaikan? Insya Allah sudah cukup. Tapi nanti kalau ada yang mau saya tanyakan lagi boleh ya teman-teman ya. Dengan senang hati Bu Rika, karena ini kan untuk kebaikan kita bersama ya. Mudah-mudahan sih
saya berharapnya apabila Bu Rika berhasil dalam hal ini bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, apa yang saya lakukan dengan Bu Rika ini bisa juga Bu Rika terapkan dengan teman yang lain yang sekiranya memiliki kesulitan, dan Bu Rika dapat memberikan masukan atau sedikit memberikan arahan gitu supaya teman-teman tuh bisa dapat lebih menggali dan menggali lagi bahwa kita semua tuh punya kemampuan gitu ya Bu Rika ya. Baik, sampai sini sudah cukup nih. Alhamdulillah sudah Nah, cukup. Oke, karena kan Bu Rika juga masih ngajar ya. Iya. Nanti bisa kembali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Rika. Semua Ibu. Sukses selalu ya Bu Rika. Amin.